Di, berarti sebenarnya tuh komponen dari CV itu apa aja sih? Komponen CV, pertama tentunya nama ya. Nama, ini mau sambil sharing sesuatu atau gimana? Oh, boleh sih, ide bagus sih. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Tiara. Saat ini aku merupakan mahasiswa tahap klinik di FKUI alias seorang mahasiswa koas. Dan di video kali ini aku akan membahas mengenai CV. Seperti yang teman-teman sudah tahu, selama ini CV merupakan suatu hal yang menjadi fokus utama bagi seorang mahasiswa atau suatu hal yang dianggap sangat penting dan sangat digembar-gemborkan karena dianggap sangat memiliki peranan untuk karir mahasiswa tersebut ke depannya, baik saat dia sudah selesai dari perkuliahannya sebagai seorang sarjana atau jika mahasiswa tersebut mau mendaftar beasiswa ataupun jika mahasiswa tersebut ingin melamar, ingin menjadi seorang ketua badan atau ketua organisasi. Namun pertanyaannya, apakah memang benar CV itu sepenting itu? Dan bagaimana jika seandainya seseorang yang tidak memiliki prestasi apapun ataupun tidak pernah ikut kegiatan apapun selama masa perkuliahannya, apakah itu memang merupakan suatu akhir dari karir orang tersebut? Tentunya hal tersebut merupakan suatu hal yang sangat menarik untuk dibahas. Aku tidak akan sendiri, aku akan mengundang temanku, yaitu Reynardi Larope Sutanto, SKAT. Oke, kita sapa. Halo Reynardi. Halo Tiara. Jadi sebelum kita mulai, aku akan menjelaskan dulu sebenarnya siapa seorang Kak Reynardi ini dan mengapa dia kita undang di video kali ini. Jadi Kak Ardi ini merupakan FKUI angkatan 2017 dan saat ini merupakan mahasiswa tahap klinik tingkat 1. Jadi aku dengan Ardi satu angkatan dan saat ini Reynardi aktif sebagai Vice President of Policy and Advocacy di SMKI 2021 dan juga sebagai Steering Committee Relawan COVID Nasional atau yang lebih kita kenal sebagai REKON SMKI dan Kemdikbud 2021. Lalu Reynardi juga menjadi relawan sebagai vaksinator RSUI dan juga pemantau isolasi mandiri Mercy Indonesia. Selain itu, Reynardi sempat menjabat sebagai Ketua BEM IKM FKUI 2020 dan juga sempat menjadi seorang research intern di Cluster Medical Education IMERI FKUI 2020. Ardi juga pernah mengikuti pertukaran pelajar di Sangyo Medical College, University of Occupational and Environmental Health Kitakyushu, Jepang 2020 dan menjadi semifinalis di Indonesian Tropical Medicine Olympiad 2020. Selain itu, Reynardi juga sempat menjadi jurnal reviewer di Asian Medical Students Association 2019-2020 atau yang lebih kita kenal sebagai AMSA. Jadi tadi dari CV-nya saja itu cuma sedikit saja yang aku bacakan dan sudah sangat-sangat panjang dan kita bisa lihat ya Reynardi ini aktif baik di kegiatan yang termasuk volunteer ataupun lomba ataupun magang dan sebagainya macamnya dan juga publikasi. Jadi kita bisa lihat kalau Ardi ini sangat-sangat mementingkan untuk CV-nya. Thank you ya Tiara. Tiara ini teman baik gue selama di kuliah di FKUI. Halo semuanya buat viewers langganan channel Tiara Berliana. Tadi sudah dikenalkan dengan lengkap banget ya dari Tiara soal siapa aku. Mungkin aku pengen perkenalan lagi, nama aku Reynardi, biasa dipanggil Ardi. Zodiak kali ya, zodiaknya Pisces. Apa emang ada hubungannya ya? Hio-nya naga. Oke, kita lanjut ya, Di. Ini CV gue tahun lalu sebenarnya, masih ada beberapa yang belum diubah. Jadi basically, ini mungkin beda dari CV-CV yang kita sering lihat di internet ya, dimana ini polos banget. Tapi katanya Iman Usman. Jadi tuh di awal tuh ya tulis nama, jangan masukin foto katanya.
sebenarnya ini tergantung sih disuruh masukin foto apa enggak. Kayak anak beberapa karir kayak modeling itu kan harus foto, tapi biasanya ditaruh terpisah sih. Terus gak usah tulis horoskop, zodiak. Kadang ada yang nulis CV zodiak gitu loh, biar soalnya. Demi apa? Iya, terus kayak tanggal lahir juga nggak perlu sebenarnya. Karena kadang-kadang bisa ada bias kalau misalnya, oh dia masih muda gitu, kayaknya kurang bagus kerjanya gitu. Oh, tapi bukannya itu bisa nggak sih jadi kelebihan juga? Kayak misalnya karena lu masih muda, terus lu akselerasi, berarti lu kayak pinter banget gitu. Kalau akselerasi kelihatan di pendidikan sih, Ber, sebenarnya. Sebenarnya juga kelihatan di pendidikan sih, gue lupa deh. Tapi kalau nggak salah jangan dimasukin tempat tanggal lahir gitu, karena gak penting aja gitu loh buat mereka tahu. Gue ngerti sih, misalnya nih nanti nyeleksi satu kampung sama lu jadi ada bias gitu nggak sih? Iya bisa juga sih. Jadi ya itulah. Terus tapi di bawahnya bisa tulis alamat, terus email. Ini biar buat korespondensi aja sebenarnya. Mereka misalnya mau kirim email atau surat gitu. Terus di atas, sebenarnya di atas ini tergantung. Kalau udah kerja biasanya tulis aja pengalaman kerja. Tapi kalau misalnya kayak kita nih masih sarjana tok baru lulus, itu ya kita tulis pendidikan aja sebenarnya. Nah di sini di pendidikan bisa ditulis nih pendidikan di mana, terus gak usah tulis sampai SD atau TK ya, karena banyak juga nih orang yang tulis sampai TK-nya di mana. Gue. Nah, jadi Gak perlu sampai Kak. karena kan resume itu cuma 1-2 halaman. Kalau kita nulisnya kepanjangan, kalau di kurikulum vitae tadi yang gue bilang itu sampai TK tulis lah. Tapi kalau ini harus compact lah, jangan banyak-banyak gitu. Karena mereka nggak, buat apa mereka tahu TK lu di mana. Kalau SMA kan memang masih relevan ya gitu. Nanti bisa ditulis juga misalnya kayak kalau aku pernah ikut pertukaran pelajar, terus dulu pernah jadi finalis Mapres, terus jadi ketua angkatan juga. Di SMA juga bisa ditulis, di SMA ngapain aja misalnya. Guys, aktor nih guys, aktor. Gue baru tahu juga. Sama nanti bawahnya mungkin kayak di sini bisa tulis nih pengalaman organisasi, buat kayak mengganti segmen pengalaman kerjanya. Dan kayak di situ di BEM, aku pernah jadi ketua badan eksekutif mahasiswanya, ditulis deh BEM-nya ngapain aja. Jadi biar orang kebayang gitu, oh BEM-nya ini ada mengkoordinir 1.000 anggota dengan perputaran dana 3M setiap tahunnya. Terus ya udah ini kan coba di scroll lagi deh. Ini sebenarnya sama juga sih, basically kayak dulu pernah jadi kepala biro juga. Terus, nah ini meskipun gue jadi staff juga ditulis ya, di show your best self lah. Jadi staff tuh kayak pernah dapat predikat ini, misalnya aku dulu. Terus kayak memimpin, dulu kan aku kerjaannya ini, terus kayak kasih tahu prestasinya apa. Terus di organisasi lain juga ditulis. Terus tadi kan ini masih bagian dari organisasi juga. Terus biasanya tulis nih penghargaan, karena gue banyak bikin publikasi juga gue tulis publikasinya disatuin di sini, kayak pernah menulis bla 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 yang dipresentasikan di bla 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 bla, menulis ini mendapatkan penghargaan, meraih juara-juara. Nah di sini kalau dilihat memang nggak semua prestasi juara gue tulis, karena yang penting-penting aja. Ini kalau nggak salah CV-nya buat daftar magang riset IMERI itu loh. Oh, yang kita ikut itu. Jadi ya ini Tiber juga itu loh, magang riset loh dia, keren namun. Jadi sebaiknya kalau lu emang punya publikasi tetap dicantumin ya semua publikasinya di sini. Iya sih, apalagi kalau misalnya kita mau daftar untuk acara sains ya. Kalau misalnya gue mau mendaftar untuk misalnya jadi aktor teater lagi, mungkin gue nggak akan menonjolkan publikasi ilmiah. Kayak gue akan menonjolkan gue pernah jadi aktor di teater ini. Tapi ini menarik banget loh. Berarti kalau seperti itu, kalau isi CV itu harus menyesuaikan ya. Kita sedang mau menggunakannya buat apa? Iya, isi resume. Kayak misalnya nih, yang tadi lo bilang. Jadi kalaupun gue punya 10 publikasi, kalau misalnya gue nggak pengen masuk di bidang yang gue inginkan, misalnya gue publikasi tentang anak, tapi gue pengen daftarnya ke
kedokteran psikiatri gitu. Berarti publikasi gue tentang anak itu perlu gue masukin atau nggak usah? Sebenarnya ini udah bahasan tentang PPDS ya, dimana gue pun bukan Ini PPDS. contoh ya, ini contoh. Ya. Bukan Tapi kalau kata beberapa PPDS di beberapa webinar dan juga PPDS apaan Kak? Oh, peserta program dokter spesialis. Jadi itu calon dokter spesialis ya. Jadi beberapa PPDS tadi bilang bahwa itu jangan dimasukin, dan itu memang sesuai sih sama yang diajarin juga ya sama di CV, pembuatan CV in general ya, bahwa ini BTW gue menggunakan CV dan resume interchangeable ya di sini ya, karena kita nggak akan bahas yang CV yang tadi yang lengkap banget berpuluh-puluh halaman. Iya, karena jarang banget digunakan kan sebenarnya CV. Iya, jarang digunakan. Jadi katanya memang nggak usah ditulis publikasi di bidang lain. Cuman kalau misalnya publikasinya sedikit, ya udah tulis aja nggak apa-apa. Jadi harus pinter-pinter lo ya. Ini sambil menyambung juga ya, karena ini lagi sesuai banget nih bahasan kita. Berarti kalau seperti itu sebaiknya dari tingkat kita atau adik kelas yang sedang menonton ini nih, yang baru-baru jadi mahasiswa, mereka sebaiknya itu memang mengambil kegiatan, lomba, dan publikasi yang sesuai dengan karir yang mereka inginkan. Itu ada benarnya, cuman balik lagi Ber. Kadang kita kalau jadi mahasiswa baru belum tahu nggak sih kita mau karir kedepannya gimana. Kadang juga bisa aja belok tiba-tiba gitu. Jadi kalau menurut gue pribadi, explore aja sih sebenarnya dulu, nggak usah banyak dipikirkan. Tapi kalau misalnya udah kepikiran dari awal itu bagus banget. Tapi kalau nggak ya explore aja macam-macam. Bener sih. Karena life itu kan tempat kita belajar dewasa kan, dari anak SMA yang naif dan nggak tahu banyak hal tentang dunia, di kuliah itu jadi lebih paham tentang banyak hal. Gitu deh kalau pendapat gua ya. Akhir ini kompetensi. Ini biasanya kalau di CV yang banyak beredar di internet, itu biasanya mereka pakai bintang-bintang kan, kayak misalnya Microsoft Office bintang 3, Adobe Photoshop bintang 5. Tapi itu sebaiknya tidak dilakukan karena gak ada batasan bintang-bintang itu apa gitu kan. Apa artinya? Apa yang membedakan bintang 4 sama bintang 5 gitu. Atau kayak persen gitu. Apa bedanya di kemampuan Photoshop lu 90%, itu 90% dari apa, kan udah jelas. Makanya biasanya kalau di kompetensi ini ditulisnya harus yang terukur, kayak misalnya bahasa Inggrisnya di situ gue lampirkan hasil dari 2 tes, TOEFL-nya nilainya sekian, terus kayak ikut tes dari IF-nya sekian. Cuma mungkin bahasa Jerman, bahasa Mandarinnya memang gue belum pernah ikut tes apa-apa ya, jadi gue tulis ya pemula, menengah, sama lanjut sebenarnya. Tapi nanti akan gue ubah sih kalau misalnya udah ikut tes-tesnya. Terus kalau misalnya bisa juga kalau nggak ada tesnya kayak penulisan ilmiah atau kepemimpinan, itu ya kita tulis aja, kasih kalimat kayak, kalau gue misalnya penulisan ilmiah berpengalaman menulis berbagai jenis karya ilmiah dari RCT hingga SISREF dalam bidang kedokteran dan ilmu pengetahuan alam. Terus kepemimpinannya berpengalaman menjadi staf maupun pemimpin di berbagai organisasi kepemudaan kayak seperti yang dilihat di atas kan. Jadi memang bagusnya tetap dicantumkan semacam buktinya ya, seperti itu ya Di. Oke lah. Baik-baik. Jadi ini ya komponen-komponen CV kalau dari yang Ardi sudah pelajari sebaiknya seperti ini ya Di. Iya. Tapi balik lagi, ini CV biasanya dipakai untuk pendaftaran apa-apa kan. Tapi kadang kalau misalnya kita jadi pembicara di webinar atau misalnya ada yang iseng pengen tahu CV kita gitu, kita juga bisa juga pakai CV yang model poster sebenarnya. Ini lebih baru, makanya udah ada SMKI-nya. Tapi ini lebih singkat juga sebenarnya. Nah kalau CV yang ini sebenarnya biasanya gue pakai kalau jadi pembicara di webinar. Sebenarnya kurang tahu sih ya pemakaiannya di mana lagi. Balik lagi ini tergantung hemat kalian masing-masing aja. Kapan pakai yang 1-2 halaman tadi, kapan pakai yang poster begini. Mungkin kayaknya kalau ta'aruf pakai yang ini ya Ber ya. Kenapa Anda bertanya kepada saya? Memangnya saya pengalaman ta'aruf. Ber, ini tetap gue tulis kayak kerjaannya ngapain, tapi secara lebih singkat tentunya ya. Karena orang
apalagi orang di luar kedokteran, kadang kan isi webinar ke anak SMA, mereka mana tahu CIMSA itu apa, mereka mana tahu BMI Kemifko itu apa. Ini achievement sama lah ya kayak bagian yang tadi. Terus di sini sama juga ya, tadi kan ada email, cuma di sini ada, karena ini buat networking sama orang-orang, ada Instagramnya juga kalau mau di follow, ada LinkedIn-nya, ada Facebooknya juga, terus ada fotonya juga, karena kan biasanya orang mungkin pembicara pengen tahu, oh pembicaranya kayak gimana sih. Pendidikan tetap ada. Ini gue tambahin intensif sama short course, memang biar lebih estetik aja sih sebenarnya, biar ini nggak kosong. Wah, Karena kan poster ya, jadi estetisismenya juga harus dilihat. Jadi kayak pengalaman ini tadi, yang ini yang aku sama Tiara ikut bareng-bareng nih. iya. Ini juga ada pertukaran pelajarnya. Terus kemarin tahun lalu juga sempat ikut course akhirnya di Coursera-nya Johns Hopkins sama di UGM. Ikut course ini penting nggak sih dia sebenarnya? Ikut course penting apa enggak? Menurut gue pada akhirnya semua tergantung ya. Kalau kita di dunia kedokteran ada course yang penting banget, yaitu ACLS, ATLS. Tapi kalau misalnya course-course lain, balik lagi itu tergantung di bidang kita itu penting apa enggak. Ini gue ikut short course ini memang murni ingin mengembangkan sebenarnya kayak tentang sistem tentang riset yang dari Johns Hopkins itu, terus yang dari UGM juga tentang inovasi teknologi kesehatan. Lebih karena pengen pengembangan diri aja ya?